Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abi Iron dari channel Tukang Mandiri, channel dari tukang amatir untuk tukang amatir, tukang jadi-jadian, dan tukang hobi-hobian. Channel ini maksudnya bukan untuk mengajari apalagi menggurui. Karena apa? Saya sendiri pun masih perlu banyak sekali belajar. Ya kawan-kawan, ini cuma buat sharing aja. Dan hari ini kita akan membuat suatu hal yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa seorang fotografer dan videografer, yaitu overhead camera rig. Apa itu overhead camera rig? Kalau kawan-kawan sering lihat review, unboxing, dan review-review produk di YouTube, kawan-kawan akan melihat bahwa syuting itu sudut kameranya diambil dari atas ke bawah. Ya, mereka menggunakan overhead camera rig, yang mana kamera itu digantung, didudukan di atas dan syuting ke arah meja di bawah. Dan hari ini kita akan membuat meja tersebut. Gimana caranya? Kita akan buat rangkanya dengan menggunakan besi hollow dan juga dudukannya. Dudukannya sudah kita atur sedemikian rupa sehingga begitu jadi kita akan bisa menempelkan kamera di atasnya, kawan-kawan. Oke, bagaimana kelanjutannya? Ayo kita ikutin terus. Pertama-tama kita akan memotong dulu rangka dari besi holonya sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat mengikuti gambar. Ternyata ini terjadi masalah dengan alat las saya merek Daiden Migi 130 ini, karena nggak keluar ya, nggak keluar dari nozzle-nya itu. Kalau kita pencet tuh dia nggak mau keluar dianya. Ternyata masalahnya di sini nih guys. Nah, ternyata masalahnya di sini. Ini ternyata karatan, dan lihat ini. Nah, ini ternyata pecah nih kawatnya karena emang flux core saya ini udah mau habis nih kawatnya nih. Tuh udah tinggal dikit kan. Dan ternyata di belakang ini, di ujungnya ini, di gulungan-gulungan terakhir ini paling banyak karatnya nih. Jadi saran saya nggak usah sampai habis, kita potong di sini aja, kita ganti. Oke, gimana caranya? Yuk kita lihat. Oke kawan-kawan. Jadi sekarang kita sudah ada yang baru lagi ya. Ini adalah isi ulang dari flux core-nya dengan flux core yang diproduksi dari Daiden, merek yang sama, tipe E71T strip 11. Oke, jadi kita akan mengganti ini ya. Oke, ya kawan, dan kita perlu lihat pot. Oke, nah kalian bisa lihat ini dia karatan semua nih. Tuh, jadi mungkin ini udah nggak bagus lagi buat dipakai, jadi kita buang. Oke, nah ini akan kita coba kita tarik ya. Jadi dari sini kita akan cabut. Nah, di sini kita ini. Oke. Nah, dari sini jadi ini sudah dilepaskan. Jadi kita tarik menggunakan tang. Nah, oke, sekarang kita buka dulu. Ini ya. Ini ada lapisan kertasnya. Nah, terus ini masih diikat di sini ya. Nah, ini hati-hati. Ketika kita buka itu sambil ditahan ya, sambil tahan di sini. Kalau enggak dia akan kayak pegas ini. Nanti kalau dia kayak pegas dia bisa buyar kemana-mana ya. Oke. Kita masukkan di sini. Nah, ini kita masukkan dalam nozzle-nya ini. Tembus sampai dia ke sini dan sampai masuk ya, masuk ke dalam jalurnya ini di sini. Nah, ini sudah masuk. Terus setelah itu kita pastikan dia ada di jalurnya ya. Setelah kita pasang, terus kita pencet ini. Kita sambil pencet ya nozzle-nya. Oke, sambil diluruskan. Jadi jangan
Jadi jangan sambil bengkok ya. Jadi diluruskan. Ya. Sampai dia keluar lagi nih di sini nih. Nah, ini ya. Sisakan yang banyak ya di depan sini supaya kita memasukkan nozzle tembaganya tadi dengan gampang. Nah, kemudian kita masukkan kembali nozzle-nya ini di sini ya. Tuh. Kita putar, ada dratnya. Kita putar, oke. Setelah kuat, kita masukkan lagi kepalanya. Dan ingat, selalu sisakan sekitar 1 cm di depan. Dan ini tadi kita kunci dulu. Mana ya ini tadi ya? Lupa saya. Ini kali ya. Oh iki ya, benar-benar. Nah ini nih. Nah, baru benar. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengelasan terhadap seluruh rangka-rangkanya. Berikutnya kita akan melakukan pemotongan untuk tabletopnya. Kita menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili yang akan kita potong sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat tadi. Nah kawan-kawan, kalau tadi kita sudah buat rangkanya dan juga kita sudah potong tabletopnya, sekarang kita akan memotong HPL ya. Ini di bawah ini adalah HPL nih yang abu-abu ini. Ini saya jepit begini supaya nggak bengkok ya, supaya nggak lurus, karena tadi dari tokonya itu digulung dan HPL nggak boleh digulung terlalu lama, jadi harus kita buka. Nah ini sudah saya ukur. Mengukur HPL ini harus dilebihkan 1 cm lah di pinggir-pinggirnya ya, supaya nanti untuk dipotongnya lebih bagus. Jadi memotong HPL ini sebetulnya ada 3 cara. Pertama menggunakan cutter, yang kedua menggunakan router, atau yang ketiga menggunakan table saw. Menggunakan router itu lebih baik sebetulnya, tapi untuk lembaran yang lebar seperti ini susah ya. Jadi mendingan kita potong menggunakan cutter. Nah ini cara memotongnya juga harus hati-hati. Jadi digaris dulu, jangan sekaligus tapi setengah aja. Setengah dulu, digaris. Oke. Pastikan cutternya cutter yang tajam dan yang keras ya kawan-kawan ya, yang kuat ya mata pisaunya ya, mata cutternya itu, jadi nggak mencela-menceli gitu. Nah ini dikasih garis dulu aja supaya dia nggak melenceng nanti. Nah terus kalau sudah, lakukan berkali-kali ya. Oke kawan-kawan, jadi tadi sudah kita potong HPL-nya jadi 2 bagian, karena kita akan melapisi HPL di meja ini atas bawah ya, dan samping-sampingnya kita menggunakan edging. Edging itu adalah material terbuat dari PVC seperti ini, emang khusus untuk melapisi samping-sampingnya supaya rapi ya. Jadi tahap pertama yang akan kita lakukan adalah mengaplikasikan lem di
permukaan HPL ini di bagian belakang ya. Lem yang kita gunakan adalah lem kuning. Ini mereknya rem Krona, atau bisa juga dengan lem Fox atau Ibon juga bisa. Lem kuning. Dan ini pengaplikasiannya dilakukan di dua sisi ya. Pertama di bagian HPL-nya, serta di permukaan kayu yang mau dilapis HPL nanti. Kita menggunakan scrub. Ini saya buat sendiri dari potongan HPL supaya enak. Yang pasti dipastikan supaya rata ya. Hati-hati dengan pinggiran-pinggiran dari HPL yang sudah kita potong tadi karena sangat tajam sekali ya. Jadi bisa melukai tangan kita kalau kita nggak hati-hati. Tidak, ya tampil kah? Jangan dulu pakai yang itu. Ya ditempel dulu, kaki baru pakai itu. Kok saya tukang kok dibantah-bantahin sih? Terus kita begini ya. Yang kita lakukan ini sekarang adalah meratakan perekatan lemnya itu dengan cara kita beri tekanan. Ini ada kayu yang saya bungkus dengan lap basah ya. Kenapa seperti ini? Supaya permukaan atasnya nggak lecet guys. Oke, nah sekarang ini udah selesai ditempel HPL di atasnya ya. Terus sekarang kita pasang di pinggir-pinggirnya ini pakai edging. Ini edging rollan. Ini lebarnya 2 cm. Tebalnya 1 mili ya. Macam-macam, ada tebalnya, ada yang 2 mili. Tapi kita pilih yang 1 mili karena lebih gampang buat ngerapiinnya. 1 mili udah cukup. Jadi nanti kita amplas dulu samping-sampingnya. Tapi hati-hati jangan kena HPL-nya yang di atas. Terus kita lem. Ini kita sesuaikan ukurannya, panjangnya kita potong sesuai dengan pinggiran. Terus kita lem di HPL dan juga di sini. Terus nanti baru kita tempel. Untuk merapikannya kita seset. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengeboran terhadap rangka supaya kita bisa menempelkan tabletopnya. Proses selanjutnya adalah saya membuat dudukan untuk tiang dari overhead kamera rignya. Jadi saya buat dengan besi plat strip 5 mm ketebalannya.
tadi sudah kita saksikan bagaimana kita merangkai rangka-rangkanya. Sudah siap semua, mejanya sudah siap. Sekarang adalah fase terakhir, yaitu fase pengecatan. Karena walau bagaimanapun semuanya akan harus berakhir juga. Seperti pepatah lagu dangdut, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, kita lanjutkan. Sekarang setelah besi-besi rangka tersebut kita cat, saatnya kita lakukan perakitan supaya bisa terpasang dengan sempurna. Kita pasang di sini. Nah, beginilah kira-kira hasil jadinya. Kamera tersebut sudah kita pasang di ball head, yang mana ball head tersebut kita baut dengan rangka di atas overhead. Oke guys, jadi setelah kita pasang, ini adalah pandangan dari top down view. Meja ini sebagai backgroundnya nanti tempat kita untuk mereview sesuatu, untuk unboxing dan lain-lain. Oke, cakep bukan? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Tukang Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.